Selalu baik dan semuanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita, haleluya. Sebelum kita sama-sama kita berdiri Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami kembali bersyukur pada pagi hari ini Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami terus mengalami kemurahan-Mu dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami tahu, Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu dalam keadaan yang baik, semua baik. Segalanya baik. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Itulah sebabnya kami ada di tempat ini. Kami rindu menyatakan kebesaran-Mu, menyanyikan perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami, persembahan kami menjadi dupa yang harum yang naik ke surga, menyukakan hati Bapa. Jamah setiap hati kami, Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat betapa hausnya kami akan Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah ini. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, bahkan saat kami mendengarkan firman, Roh Kudus tercurah melawat setiap hati kami, memulihkan jiwa kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Jadikan kami umat yang layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Tuhan. Dan kami akan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Saya persilahkan kembali Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat hati kita, kita angkat pujian kita bagi Dia. Berikan persembahan-Mu yang terbaik. Dia baik, Yesus baik. Mungkin hari ini kita belum mengalami apa yang seperti yang kita inginkan, tapi percayalah, Dia baik bagimu. Dia baik bagi keluargamu. Dia baik bagi usaha dan pekerjaan. Yesus baik. Kita akan pujian ini bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus Engkau baik. Haleluya. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima pujian. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Amin Tuhan Yesus. Naikkan pujian yang terbaik, naikkan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin Tuhan, Kau baik, sangat baik. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi kita katakan dari awal, Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau Tuhan, Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi-Mu, hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang segenap. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu kami mau menyembah Engkau di tempat ini. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Semua pujian, kemuliaan hanya, katakan lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari sembah Dia, haleluya. Mari tinggikan nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang sangat baik di dalam hidupmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau teramat baik bagiku, Engkau sangat baik, Yesus. Oh, sembah Dia, sembah Allah, sembah yang berkuasa. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, mulia selama-lamanya. Oh ya Rabba Baba Baba ya Dada Baba 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 Baba, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Syara Baba 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 Baba. Haleluya. Ya Rabba Baba Baba
Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Dia, semua menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Syakara baba 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 baba. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Syara baba 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 baba. Syara baba 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 baba. Tiada yang lain, Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah. Hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di gereja ini. Hadirat-Mu lah yang kami perlukan dalam hidup kami berpuasa. Hadirat-Mu lah yang mampu pulihkan hidup kami. Syara baba 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 baba. Syara baba 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 baba. Syara baba 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 baba. Syara baba baba baba. Hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Syara baba 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 baba. Syara baba baba baba. Oh yara la la baba baba. Sembah Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia selalu baik. Syakarabaya lala barabara. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Syakarabaya rabaya 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 rabaya. Kau teramat baik bagi gereja ini. Ya rabaya rabaya sikarabaya rabaya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Kami nyatakan Engkau baik. Sembah Dia dalam roh-Mu. Sembah Dia di dalam roh-Mu. Sekalipun mata kita tidak dapat melihat, tapi roh kita mengalami, roh kita menyadari kehadiran Tuhan di tempat ini. Syakarabatasika. Syakayaralabayaralabayaralabayarala. Sembah Dia di dalam roh. Sembah Dia di dalam roh.
Terima kasih, mustahil bagimu. terima kasih, Ciptaanmu terjadi. terima kasih, terima kasih Roh Kudus, Roh yang baik, penolong yang sejati. Ada yang tak mungkin bagimu. Kaulah sumber kekuatan kami Semuanya mungkin bagimu Bapa. dalam menjalani hidup kami, Roh Kudus. Kaulah kekuatan yang sesungguhnya yang kami miliki. Jangan lepaskan kami dari genggaman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah senantiasa Tuhan, kami semua yang hadir pada saat hari ini, pujian yang kami naikkan, sembah yang kami naikkan, berbau dupa yang harum naik ke surga menyukakan hati-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang sedang kami puji, Engkau yang sedang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah terus di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami siap bersorak-sorai dan meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Salami sebelah kiri, kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara. Tuhan Yesus baik bagi saya. Siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan adalah nama yang layak dipuji selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan bersama. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Menjadi serupa. semakin serupa dengan gambaran-Mu. Katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Amin. Masih mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita katakan lagi kepada Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nama yang luar biasa adalah nama Yesus. Amin saudara. Ketika kita sebut nama Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara bagi saya. Haleluya. Saya persilahkan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan persembahan kita yang akan kita berikan yang pertama. Kami mengundang hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan tangan-tangan yang memberi. Kuduskan juga persembahan kami. Kami memberi dengan kerelaan hati kami Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bukan dengan keterpaksaan, tapi dari hati kami yang paling dasar. Hati kami paling dalam, kami mau berkorban, memberi yang terbaik. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini layak dan menyukakan hati-Mu. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang
diam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Sama-sama kita bangkit berdiri. satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Biar rabasika rabasani. Siara rabasia. Biar rabasi. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kasih-Mu yang begitu megah dalam hidup kami dan memberi kami Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau bertahta, Kau ditinggikan, Kau disenangkan ya Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami rindu dengar firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, agar firman-Mu kami mengerti, maksud dan tujuan-Mu kami tangkap, sehingga hidup kami akan beroleh sukacita, kemenangan dan damai sejahtera ada di hadapan kami, di masa depan kami. Allah Roh Kudus, siapkan hati pikiran kami, dan ketika firman itu kami dengar, itu masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kalau boleh ini dimatikan lah ini, cucut ini boleh. Udah. Ini juga.
agak ergening kata orang Karo ya kan. Salam bagi kita semua. Salam. Kita hari ini masuk minggu kedua ya di bulan Juni. Tema kita tentang akhir zaman. Ini seram ini. Seram, tapi kita akan lihat ada sukacita nanti di belakangnya. Ya. Udah slide-nya? Udah bisa, Grace? Ya. Akhir zaman. Kalau di dunia itu mengenal ada beberapa zaman. Ya. Ada namanya zaman purba, ya kan? Purba itu dimulai dari, kalau nggak salah nanti tolong dikoreksi, ada namanya megalitikum, neolitikum. Ya, ini zaman purba, zaman di mana manusia belum punya yang namanya belum punya yang namanya pendidikan. Ya, dunia itu bergerak dari zaman yang namanya zaman purba berubah. Di zaman purba itu ada namanya peradaban. Peradaban itu adalah kota-kota yang muncul. Kalau di Mesir itu di peradaban di Sungai Nil. Kalau di Cina namanya peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Yangtze. Kalau di India ada namanya peradaban di Sungai Gangga, ya kan? Begitu juga bergerak dari zaman purba tadi bergerak namanya ke zaman kerajaan. Muncullah kerajaan-kerajaan di sana, kerajaan di Eropa, kerajaan di Nusantara ada namanya Sriwijaya, ya kan? Ada namanya apalagi kerajaan-kerajaan yang Melayu, yang di Malaysia, ya banyak kerajaan-kerajaan muncul. Bergerak dari zaman kerajaan itu berubah menjadi yang namanya zaman industri. Zaman industri ini dimulai dengan penemuan yang namanya bahan bakar atau batu bara, minyak bumi. Orang-orang sudah mulai membuat industri, ya kan? Terjadi damai perang di sana. Perang dunia pertama itu perang zaman industri. Zaman industri berubah menjadi zaman yang namanya digital. Itu ditandai dengan adanya penemuan yang namanya listrik. Setelah zaman digital selesai, muncul lagi zaman baru yang namanya zaman komputer. Komputer di mana ditemukan yang namanya sebuah unit sistem mesin yang bisa mengendalikan yang bisa kita perintah untuk melakukan sesuatu bagi manusia. Itu namanya komputer. Sekarang berubah lagi dari zaman komputer, berubah lagi sekarang yang namanya zaman globalisasi. Artinya dunia ini tanpa batas. Dan di dalam kita mau masuk ke zaman yang namanya AI, Artificial Intelligence. Itu dunia Bapak Ibu. Tapi kalau Alkitab itu mencatat ada beberapa zaman yang terjadi. Ini sebuah sejarah kehidupan manusia. Ya, sudah keluar slide-nya? Sudah? Nah, yang pertama tadi. Nah, yang pertama, Alkitab ceritakan bahwa bumi ini memasuki zaman pertama yang disebut zaman Firdaus. Manusia tinggal di Taman Eden, Adam dan Hawa, ya kan? Mereka hidup diciptakan Tuhan Taman Eden. Dan zaman ini berakhir ketika kejatuhan manusia di dalam dosa. Zaman ini berakhir. Yang kedua, setelah dari zaman Firdaus masuk ke zaman yang namanya nabi-nabi. Ya, manusia itu hidup di luar Taman Eden. Tuhan kirimkan yang namanya nabi-nabi. Ya, itu mulai dari Abraham sampai Yakub. Ya, dan zaman ini ditutup dengan tanda kelahiran seorang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang ketiga, tentu zaman Tuhan Yesus. Ketika dia melayani di muka bumi, ya kan? Dia melayani di muka bumi, menceritakan bagaimana sosok Bapa yang penuh kasih itu diimpartasikan dalam bentuk manusia. Dia melayani manusia, dia memperlihatkan bagaimana begitu kasihnya Bapa. Itu namanya zaman ketika Tuhan Yesus. Zaman ini berakhir, zaman ini berakhir ketika Yesus mati di kayu salib, naik ke surga. Puncaknya adalah zaman ini berakhir dengan pencurahan Roh Kudus. Titik baliknya di situ. Dan hari ini, sekarang ini kita masuki dalam Alkitab kita yang kita sebut adalah zaman Roh Kudus. Artinya yang ada tinggal bersama kita di tempat ini itu adalah Roh Allah, Rohullah, Roh Kudus. Ntar dulu, gak bisa hidup ini. Kenapanya ini? Oh, dah. Ya. Nah, zaman sekarang ini itu namanya zaman Roh Kudus. Artinya
Karya Roh Kudus itu yang menopang kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Dan zaman Roh Kudus ini akhirnya nanti dari zaman ini itu adalah rapture. Yang sudah som coba angkat tangan. Yang sudah som. Semua sudah som? Iya. Ditutup zaman Roh Kudus ini itu nanti ditutup dengan rapture. Ya. Setelah rapture masuk namanya zaman antikristus. Nanti di sana ada Harmagedon. Disinilah yang namanya kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Masih panjang cerita bumi ini. Ada namanya zaman milenium. Ada namanya kesusahan 7 tahun. Ada namanya Gog Magog. Ada nanti ceritanya di surga itu penyembahan. Ada nanti perang. Masih panjang ceritanya di bumi ini. Tapi kita sekarang, kita berada di zaman Roh Kudus. Ya. Dan kita katakan hari ini itu sudah sampai di akhir zaman. Bukan ending dari bumi ini, kita sampai di akhir zaman, kita menyongsong kepada zaman yang baru, zaman rapture, kita menuju ke sana. Dunia ini tidak akan hangus, dunia ini tidak akan hilang. Tapi ada yang zaman yang baru yang akan kita songsong ke depan. Itu kenapa disebut akhir zaman. Kita sudah di penghujung akhir zaman. Zaman roh kudus. Ya kan? Jadi jangan seolah-olah kita bilang akhir zaman ini mau semuanya mau hilang gitu, tidak. Ya, konsep berpikirnya itu kita mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong kepada zaman yang baru. Haleluya. Amin. Supaya kita jangan ditakut-takuti. Supaya hidup kita ini penuh dengan sukacita, ya. Sikit-sikit naik, ini terakhir zaman ini, naik nanti di harga mahal, di semana. No, kita mau lihat. Next. Nah, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, ya, akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus saja nggak tahu. Nanti silakan dibaca di Matius 24 ayat 36, ya. Anak saja tidak tahu. Namun Alkitab itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Dia beri tanda. Ya, dia beri tanda. Kalau di luar kita lihat udah mendung, ada petir, itu tandanya mau hujan. Ya kan? Kalau kita lihat air laut itu, kalau kita di tepi pantai, ini pelajaran ya. Kalau di tepi pantai tiba-tiba air laut itu surut sampai 1 kilometer dan terjadi gempa, itu tandanya mau tsunami. Cepat lari. Bumi ini memberikan tanda. Ya kan? Semua diberikan tanda, hanya kita yang gak peka. Nanti boleh dilihat. Karena waktu kita terbatas, nanti dibaca di Matius 24, Markus 13, Lukas 21, 2 Timotius 3, dan kitab-kitab Wahyu. Nanti dibaca. Ya, saya buat kesimpulannya begini. Akhir zaman itu nobody know. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan kasih tanda seperti pelangi. Dan tanda itu pasti terjadi. Yuk kita lihat, apa tandanya? Yang pertama, tandanya itu dimulai dari alam kita, lingkungan sekitar kita. Ya. Alkitab mencatat bahwa alam ini mengalami gejolak. Bencana alam yang hebat, itu sudah terjadi. Kita lihat mulai dari tsunami di Aceh kemarin, ada bencana gunung berapi yang terjadi, begitu banyak bencana-bencana yang terjadi. Sekarang itu hampir tiap hari ada gempa di Indonesia ini, di seluruh dunia. Ada namanya Tovan di sebelah Eropa, ada namanya bencana sekarang di Filipina terjadi gempa bumi. Dunia ini semakin reaktif. Ya. Kenapa semakin reaktif? Karena manusia tidak menjaga lingkungannya. Semua balik ke manusia kok. Semua balik, kenapa bumi ini menjadi reaktif? Karena manusia ini tamak. Aturannya hutannya lebat, pangkas diam, diambil kayunya. Ada minyak bumi, kuras habis. Bagaimana supaya untung besar? Ya, apa yang terjadi ketika bencana terjadi? Sakit. Mulai yang namanya ada wabah. Dan ini juga terjadi, bukan hanya terjadi di era kita, di zaman kita. Ini juga terjadi pada zaman-zaman yang lalu.
Pada masa zaman kerajaan ada namanya flu Spanyol, itu hampir 15 juta orang meninggal gara-gara flu Spanyol. Ya, sama seperti Covid. Yang kedua ada fenomena langit. Ya, ini sebelum kita nampak, itu ada meteor berjatuhan. Ya. Yang kedua itu tanda-tanda alam. Next. Cepat saja ya. Yang kedua ada tanda-tanda moral atau sosial atau lingkungan sekitar kita. Di 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa orang-orang mulai memperlihatkan sebuah karakternya itu agak aneh. Karakternya itu selfie, lebih mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Manusia lebih mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, berbual, sombong, dan suka fitnah. Akan banyak orang-orang seperti ini, karakter-karakter ini akan muncul di muka bumi ini. Sepertinya udah terjadi, ya kan? Manusia mencintai diri sendiri, apa-apa sikit foto cekrek selfie, ya kan? Kirim sama orang, edit dulu, ya kan? Supaya cantik, ya kan? Kamera palsu, ya kan? Cep diri, yang jelek jadi cantik. Semua supaya membuat dirinya puas. Manusia mencintai dirinya sendiri, I don't care, everything must me. Segala sesuatu harus aku. Egosentris. Apapun itu harus kembali kepada aku. Wah. Yang kedua, karakter anak-anak itu mulai berubah. Karakter anak-anak pada zaman saya dulu waktu kecil, itu kalau dengar suara namanya suara guru datang, bapak datang, mama datang, itu hormatnya bukan main. Kalau sekarang, wah gurunya aja mungkin dicuekin ya. Ada perubahan karakter di sana. Anak-anak mulai tidak patuh kepada orang tua. Mulai terjadi pemberontakan, bibit-bibit pemberontakan. Mungkin kita bisa beralasan itu karena sosial media, Pak. Jadi mereka itu terdistract pikirannya ke sana. Apapun itu, itulah yang mengubah karakter kita dan menuju kepada tanda-tanda akhir zaman. Oke? Yang ketiga, kehilangan kasih. Manusia tidak tahu lagi mengasihi. Karena menganggap segala sesuatu itu harus kembali kepada dirinya. Ya kan? Untuk apa aku kasih orang itu? Aku aja masih susah. Untuk apa aku memberi? Aku aja masih kekurangan. Semua mesti aku dan aku. Itu fenomena yang terjadi. Karakter manusia semakin mencintai dirinya sendiri dan akhirnya dia tidak mau lagi menyembah Tuhan. Next. Yang ketiga, tanda-tanda spiritual atau keagamaan ada nanti muncul namanya Mesias palsu. Kita sudah banyak nampak, apalagi sekarang ini zaman YouTube, zaman globalisasi, dari Medan kita bisa nampak apa yang terjadi di Eropa. Dari Eropa kita bisa tengok apa yang terjadi di Afrika. Ya, banyak Mesias palsu, orang-orang yang mengatasnamakan bahwa dirinya adalah Mesias, Tuhan Yesus yang datang kedua kali, dengan tujuan mengeruk mungkin kekayaan, dengan tujuan untuk mendapat pengikut, untuk memberikan pengaruh. Banyak akan terjadi Mesias palsu. Yang kedua akan terjadi yang namanya murtad massal. Mereka masih pergi ke gereja, ya ini terjadi di Eropa. Eropa itu gerejanya kosong. Mereka menganggap diri mereka itu sudah mapan, sudah tidak perlu Tuhan. Ya, gereja-gereja kosong. Mereka tidak pindah agama, tapi tidak lagi menyembah Tuhan. Itu murtad. Ya. Yang ketiga nanti ada kemunculan yang namanya antikristus. Antikristus belum berkuasa ya, baru muncul. Siapa itu antikristus? Adalah sekelompok orang yang ingin menghalang-halangi pengenalan firman Tuhan di muka bumi. Ya. Nanti dia akan menyamar sebagai pemimpin dunia. Ini semua ada di dalam second coming. Next. Tanda-tanda yang terakhir adalah tanda-tanda dunia ini. Geopolitik dan global. Akan terjadi perang. Kenapa perang? Karena manusia semakin banyak. Penduduk kita berapa sekarang? Berapa sekarang udah? Banyak lah pokoknya ya. Udah banyak lah pokoknya ya kan. Itu baru Indonesia. Dan Indonesia ini butuh makan. Malaysia juga butuh makan. Lahan akan semakin dikit. Semakin dikit manusia semakin banyak bertambah, mendesak ke arah kemanapun pulau. Yang pasti manusia butuh makan. Ya, dan akhirnya tidak ada tempat lagi untuk bisa yang namanya menanam bahan makanan.
Sementara dilihatnya di seberang sana ada negara yang punya banyak makanan, maka pendek akalnya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling pendek akalnya kalau lapar. Sama semua. Begitu dia lihat di ujung sana ada makanan dan dia lapar, pasti dia serang. Itu konsepnya. Jadi akan terjadi yang namanya perang. Perang kenapa? Karena resesi ekonomi. Firman Tuhan katakan segenggam menanti bahan makanan itu 1 hari upah kerja, saking mahalnya. Kenapa? Karena lahan sudah habis. Manusia itu sudah semakin banyak, terdesak kemana-kemana. Sampai laut aja sekarang diuruk, ya kan? Laut itu diuruk, ditimbun untuk bikin tempat hidup manusia. Itu yang terjadi hari ini. Dan ada berita baiknya. Tanda yang kedua di sini adalah ketika Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Gampang hari ini. Hari ini khotbahnya Pak Ginting itu udah sampai ke Amerika. Kalau dia khotbah minggu lalu di sini, itu udah sampai, gila ya kan? Tinggal buka di YouTube udah sampai. Tergenapi firman Tuhan itu. Ya kan? Khotbah Mama Ica mungkin sudah sampai hari ini ke Afrika, kemana sudah sampai semua, udah gampang. Ya kan? Udah gak seperti Paulus lagi, dia harus berjalan kaki, harus kapal karam, harus kena pukul, gak perlu. Itu sisi positifnya, tergenapi firman Tuhan. Yang terakhir, ini tandanya. Dan ini menjadi tanda bagi saya ini sebagai apa ya, menggenapi, oh bener banget gitu ya. Bangsa Israel mulai gerasak gerusuk. Dia mulai nyerang yang namanya kemarin Palestina. Dia mulai nyerang sekarang Iran. Itu Alkitabiah, itu bukti tanda akhir zaman yang paling keras nanti. Karena pemulihan bangsa Israel ini adalah tanda penutup bagi akhir zaman. Mereka akan berkumpul pada satu tempat yang mereka katakan rumah mereka, dan itu sekarang sedang mereka usahakan. Makanya mereka serang sana, serang sini, serang sana. Dan akhir zaman ini sudah dekat Bapak Ibu. Ya kan? Next. Tujuan utama dibagikan tanda-tanda ini dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan untuk menakut-nakuti kita. Alkitab itu tidak pernah menakut-nakuti. Alkitab itu sesuatu, firman Tuhan itu sangat jujur. Kalau kau lakukan ini, maka ini yang kau dapat. Kalau kau tidak lakukan ini, maka ini yang kau dapat. Ya, tidak ada di sana maksud Tuhan ingin menakut-nakuti. Tujuan utama dibagikan tanda-tanda ini adalah agar kita tidak takut sebenarnya. Agar kita membuat checklist. Oh iya terjadi, udah terjadi, sedang terjadi, bakal terjadi. Ya. Tujuannya supaya kita mempersiapkan hidup kita masuk kepada suatu zaman yang kita nanti-nantikan. Zaman di mana puncak kekristenan kita itu diuji. Ya, zaman itu namanya nanti rapture, zaman keabadian. Ya, bagi kita yang sudah som kita tahu apa itu rapture. Rapture itu adalah kebangkitan kembali. Proses yang terjadi pertama adalah orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Ya, jadi yang mati opung kita, opung duli kita, semua itu kakek kita, nenek kita, abah kita semua itu dibangkitkan. Yang percaya, yang meninggal dalam nama Yesus, yang punya iman kepada Kristus itu bangkit. Bangkit dari kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang punya iman bersama Tuhan itu diubahkan tubuh kita ini. Artinya kita lepaskan daging kita menjadi tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan, Pak? Tubuh di mana ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur. Tubuh di mana itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya kan? Jadi kalau Pak Gembala di sini nanti mau ke Surabaya, nggak perlu dia pesan tiket. Kalau pakai tubuh kemuliaan, pindah ke Surabaya. Sama ketika Tuhan Yesus ada di dalam kumpulan, kamarnya terkunci, orang murid-muridnya sedang makan, tiba-tiba dia hadir. Ya kan? Sama ketika saya mau ke Jakarta, nanti kalau pakai tubuh kemuliaan nggak perlu tiket, tinggal pindah. Tubuh di mana tidak terbatas lagi ruang dan waktu. Ya. Yang ketiga, terjadi apa? Yang tadi dibangkitkan dari kubur, yang diubahkan tubuh kemuliaannya itu akan terangkat. Kenapa terangkat? Karena fase itu Roh Kudus meninggalkan bumi.
Apa yang membuat manusia ini terangkat? Apa yang membuat kita terangkat bersama dengan orang-orang kudus Tuhan? Itu Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan bumi. Fase inilah yang menutup era atau zaman yang kita sebut dengan zaman Roh Kudus. Roh Kudus terangkat bersama orang-orang kudusnya. Itu yang harus kita imani. Itu yang harus kita kejar di sana. Enggak cuma kita harus takut, waduh perang, bagaimana begini, bagaimana. Persiapkan, prepare yourself. Untuk menjadi bagian-bagian jadi orang-orang kudus yang terangkat itu, katakan amin. Amin. Oh enggak, saya enggak mau terangkat Pak, saya mau di bumi aja. Berarti kita masuk ke dalam masa yang namanya masa penderitaan. Di mana katanya penderitaannya itu luar biasa. Darah di mana-mana. It's your choice kata Alkitab. Itu pilihanmu. Silakan. Kalau mau tinggal di bumi atau terangkat ke surga bersama orang-orang kudus, itu pilihan. Itu yang Tuhan ingin ceritakan. Itu Tuhan kenapa dia beri tanda dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, siapa di sini yang mau rapture? Coba angkat tangan. Siapa yang mau rapture? Tuhan lihat loh. Siapa yang mau? Yang lebihnya mau tinggal di bumi aja. Siapa yang mau rapture? Rapture itu tubuh kemuliaan terangkat bersama Tuhan. That's why, itu kenapa Tuhan kasih tanda. Ya, tujuannya itu bukan nakut-nakuti Bapak Ibu. Atau membuat kita berspekulasi tentang tanggal, tentang kapan, tentang di mana. Enggak perlu. Tujuannya agar kita berjaga-jaga, hidup kudus, dan memberitakan kasih Tuhan, dan mempersiapkan hidup kita masuk kepada zaman kekekalan. Nanti orang-orang ini yang akan memerintah bersama Tuhan. Amin. Ya, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus memerintah. Itu nanti namanya milenium. Silakan nanti di SOM itu sudah semua dipelajari. Next. Nah, kalau begitu apa tuntunannya Pak, Bang, supaya kita bisa prepare, kita bisa bersiap-siap, kita bisa berlatih agar kita menjadi orang-orang kandidat-kandidat pemenang yang akan naik bersama orang-orang kudus Tuhan. Yang pertama itu kita baca yuk, dan tadi kita nggak buka Alkitab kita ya kan, nggak klop rasanya ya kan, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Saya coba ini kencang sekencang-kencangnya karena bahannya banyak ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat semua? Yuk kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa dikatakan. Dikatakan di sini kesudahan sudah dekat. Artinya nanti akan ada nanti new book, buku baru nanti ketika dunia ini yang baru ya kan. Sebuah sejarah baru akan terbentuk lagi. Firman Tuhan katakan kesudahan akhir zaman ini sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan itu ada saya kuning-kuningkan itu, saya stabilo itu. Pertama, itu kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, kasih yang paling penting. Karena kasih itu adalah cover, penutup. Kasih itu adalah lambang kita. Kasih itu yang akan dicari ketika kita ada di dalam surga. Amin. Next. Kuasailah dirimu. Kita akan lihat. Di akhir zaman ini, apa dunia ini tawarkan? Distraksi, pengalihan pikiran. Ya, kalau kita disuruh ikut Tuhan sama ikut dunia akan bumbui dunia ini dengan segala sesuatu yang menarik. Ya kan? Di sini dikatakan, ya kan, bahwa tantangannya adalah kita hidup di zaman di mana dosa ini dikemas dengan estetik. Apa itu estetik? Menarik, cantik, nyaman, dan membuat orang suka. Itu estetik. Ya. Jadi dosa itu dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Dan gampang banget buat kita kompromi. Akhirnya kita normalisasi ini dosa hari ini. Amin. Apa itu contohnya?
Contoh yang paling gampang adalah LGBT hari ini. Ya kan? Dunia sedang normalisasi. Kenapa? Karena kita juga ikut menormalisasinya. Kita anggap itu keren. Kita tertawa ketika ada orang gender bender, ketika ada orang misalnya presenter itu agak-agak kemayu, kita ketawa, hihihi lucu, kita bilang. Dosa itu dibuat seestetik mungkin hari ini. Sehingga kita normalisasi. Ketika kita buka televisi, ada yang seperti itu kita ketawai. Hari ini, ketika kita lihat hal seperti itu, katakan tidak lucu. Amin? Amin? Sama-sama katakan bersama saya, tidak lucu. 2, 3 ya. Sekali lagi katakan, tidak lucu. Menjijikkan. Bersama saya katakan menjijikkan. Menjijikkan. Jadi kalau ada tayangan seperti itu, yang begini-begini, yang laki-laki berperan sebagai wanita, wanita berperan sebagai, katakan tidak lucu, menjijikkan, tutup. Karena dunia ini coba tawarkan sesuatu dosa yang menarik. Gampang dilihat, lucu, ketawa, hihihi, kita bilang. Normalisasi dosa. Apalagi? Suap. Amin. Negara kita ini luar biasa kayanya. Program pemerintah itu luar biasa bagusnya. Cetak-cetak sawah, makanan dibagi anak-anak, diberi makan, tapi semuanya karam. Kenapa? Suap. Kita anggap itu sebagai suatu jalan dalam hidup ini. Kita normalisasi lagi, coba bayangkan. Iya, itu memang begitu akhirnya ini, zaman ini memang begitu kita bilang. Amin. Dunia tawarkan dosa yang estetik. Jadi anak-anak muda hari ini, yang wanita sekarang, iblis itu tidak datang lagi sebagai gundurwo, no. Dia datang sebagai pria keren yang pakai dasi, bawa Lamborghini, yang menyapa, yang penuh harum, yang menawarkan iPhone, yang menawarkan kemewahan. Ya kan? Kalau iblis datang sebagai gundurwo, Dracula, apalagi sekarang yang ngeri-ngeri itu, enggak akan laku. Tapi iblis datang hari ini dengan setelan yang cantik, menarik, dan akhirnya kita normalisasi apa yang kita tahu itu dosa dalam hidup kita. Kuasai dirimu dengan mengatakan tidak lucu dan tidak mau. Amin. Karena yang kita pertaruhkan adalah kekekalan Bapak Ibu. Kita tidak pertaruhkan uang kita, tidak. Kita pertaruhkan nanti kekekalan kalau kita semua bercita-cita kita rapture bersama Tuhan. Nggak bisa surga itu disuap, nggak bisa. Mau seberapa banyak pun harta kita suap Tuhan, no. Kata Tuhan, aku punya semuanya itu. Ya, kuasai dirimu. Kuasai pikiranmu. Kuasai keadaan. Next. Yang kedua, jadilah tenang. Ya, tenang ini berbicara bebas dari kepanikan. Tadi ada saya buat catatan, sorry sebentar ya, takutnya lupa tadi. Aduh. Normalisasi sudah, ya udah, ya. Jadilah tenang. Di sini tenang ini berarti bebas dari kepanikan yang tidak jelas. Apalagi tantangan kita hari ini, otak kita ini kita biarkan seperti pintu yang terbuka menganga. Kita buka YouTube, kita buka Instagram, kita buka TikTok, kita buka apa segala macam informasi, kita benam di dalam otak kita ini. Dus. Dan kita biarkan otak kita ini berproses secara liar. Dan akhirnya apa terjadi? Dan akhirnya kita itu menakut-nakuti diri kita sendiri dengan merangkai segala macam informasi yang ada di kepala kita. Ketika kita golek di rumah, saya seperti itu kadang-kadang ya kan, maka kita harus bertobat ini ya kan. Di rumah itu dead scrolling, sampai berjam-jam. Ya, ada anak-anak, ada kalau anak yang cewek itu kadang-kadang lihat tas, lihat ini, oh cantik gini, pikirannya konsumtif. Tenang pikiran. Batasi yang namanya informasi. Cukup kita tahu harga minyak naik berapa, sekian, udah. Gitu ya kan? Berarti besok kita harus ngantri, ayo ngantri. Apa salahnya? Cukup kita tahu, terjadi perang sana, cukup.
Cukup kita terjadi, wah MBG-nya lagi nggak dikasih dalam minggu ini, cukup. Gak usah kita tanya dari kenapa di sini, kenapa di situ, ya kan? Kenapa minyak bisa naik ini karena diserang, nggak perlu. Enough. Dengan begitu kita bisa tenang. Akhirnya orang yang tenang itu bisa membuat keputusan yang baik dan bisa berdoa, Bapak Ibu. Ya, saya buat garis kuning itu. Kemarin saya pikir-pikir apa bahasanya ya. Saya pakai bahasa anak muda. Doa itu adalah tethering. Tahu tethering? Siapa yang tahu tethering? Tahu tethering ya? Nah, tahu tethering ya? Tethering, doa itu adalah tethering, atau kalau kita misalnya anak-anak itu kan, Pak, habis paketku, tethering lah kata kita buat tethering. Doa itu adalah tethering, ya kan? Kita dengan surga. Kalau koneksi kita kuat dengan Tuhan, goncangan apapun kita nggak akan limbung, nggak akan tumbang. Kalau kita teteringkan hidup kita dengan Tuhan. Ini tidak hari-hari kita bombardir dengan segala informasi. Masuk ke kepala kita, dua, makanya kita panik. Makanya kita anxiety. Orang yang anxiety, satu contoh, coba batasi informasi. Cukup baca apa yang menyenangkan. Kalau lebih bagus lagi, obatnya orang-orang yang gampang panik itu adalah membaca buku. Karena orang-orang yang membaca buku itu orang-orang yang tenang, sabar. Baca buku. Buku apapun itu, buku khususnya buku-buku Alkitab, silakan. Tenang, firman Tuhan jadi tenang. Kalau kita tenang, kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan kita bisa berdoa. Enggak ada orang yang panik bisa berdoa. Oh, Tuhan Yesus terima kasih, bagaimana aku tidak lagi? Enggak ada. Dia pasti berdoa, Tuhan, terima kasih keadaanku saat ini begini. Ya, terima kasih Tuhan. Ada teman saya kemarin hilang mobilnya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih mobilku hilang. Aku percaya Tuhan, kau pasti gantikan mobil yang baru. Betul, diganti harus asuransi kan, mobil baru jadinya. Coba tadi dia panik ya kan. Next, jadilah tenang. Nah, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu karena ini panjang. Kalau yang ikut semalam ibadah doa puasa, ini saya sudah beritakan tentang kasih. Jadi kasih itu sesuatu yang tidak abstrak, sesuatu yang real. Silakan dibuka nanti, dibaca Roma 12 ayat 9 sampai 21. Coba buka dulu, baca aja judulnya dulu di atas. Di firman coba dibuka, apa judulnya di atas? 2-3 ya, apa judulnya di atas? Nasihat hidup untuk hidup dalam kasih. Nanti dibaca, itu nggak perlu kita tafsirkan, nggak perlu kita telaah, nggak usah kita buka konkordasi, nggak usah. Itu sudah gamblang dijelaskan bagaimana hidup dalam kasih. Ya, semalam waktu doa puasa saya sudah bagikan itu. Oke, kita punya 5 menit lagi. Next, sebagai penutup. Akhir zaman ini bukan end game Bapak Ibu. Enggak. Akhir zaman ini bukan end game, bukan selesai. Bukan akhir dari segalanya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, akhir zaman ini adalah new game. Katakan amin. Adalah sesuatu babak yang baru. Sesuatu episode yang baru dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi teman-teman, akhir zaman ini bukan seperti film horor, menakutkan, bukan seperti film bencana, bukan. Akhir zaman ini berbicara tentang sebuah pengharapan, di mana pintu gerbang akan terbuka, masuk kepada era yang baru, era di mana kita kelak akan berjumpa face to face dengan pencipta kita. Keren kan? Era di mana kita bisa jumpa dengan Bapa kita yang memberi kita makan hari ini. Era di mana kita menuju pada kekekalan. Masa kita korbankan? Beberapa tahun hidup kita korbankan dengan selamanya hidup kita bersama Tuhan. Yang bodoh kita itu. Amin. Pertanyaannya, kalau besok Yesus datang kembali, apakah dia mendapati kita sedang sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, atau kita didapatinya berdampak bagi sesama, memberitakan firman Tuhan? Itu, that's the question, itu pertanyaannya. Sebagai kesimpulan, refleksi terakhir, jangan
cuma sibuk menghitung hari menuju akhir zaman, tapi buatlah hari-harimu di akhir zaman ini berharga untuk kekekalan. Untuk kekekalan, bukan untuk opung kita, bukan untuk kita ini. Kuasai dirimu, tetap berdoa, dan perluas kasihmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Setengah jam pas, 30 menit. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sederhana. Jadikan firman ini seperti air dalam kehidupan kami, melegakan setiap kebutuhan roh kami. Kami dipuaskan dan kami akan bertumbuh. Dan firman ini akan menjadi penopang bagi hidup kami. Masuk dan menyongsong kepada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih-Mu nyata bagi hidup kami. Kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu, dimateraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin.